Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran untuk etika profesi untuk kelas 10 akuntansi. Ya, minggu lalu kita sudah membahas bab 9 tentang kendala-kendala dalam komunikasi bisnis. Nah, kita sudah membahas apa itu komunikasi yang efektif, bagaimana strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu supaya dia itu bisa dibilang komunikasi yang efektif. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Adapun tujuan pembelajarannya di sini kita akan mengamati solusi dalam mengatasi kendala komunikasi bisnis dan mengumpulkan informasi ciri-ciri komunikasi yang efektif dan yang tidak efektif. Nah, materi pembelajarannya kita sudah masuk ke subbab B, yaitu komunikasi yang efektif, di mana kita sudah minggu lalu kita sudah bahas yang materi 1 dan 2. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi 3, 4, dan 5 ya. Kita akan bahas komunikasi bisnis yang efektif dalam tim kerja, ciri-ciri komunikasi yang efektif dan tidak efektif, lalu pentingnya menjadi seorang komunikator yang efektif. Oke, Rana, langsung saja kita lanjutkan materi kita untuk subbab B, yaitu komunikasi yang efektif. 3. Komunikasi bisnis yang efektif dalam tim kerja. Nah, jadi anak-anak, pelaksanaan komunikasi bisnis ini biasanya dilakukan dengan pertukaran informasi secara terus-menerus. Ya, lebih banyak bisnis diperluas, maka lebih besar pula tekanannya pada bisnis tersebut, sehingga memaksa seorang manajer harus menemukan cara komunikasi yang lebih efektif bersama para pekerja, bersama timnya, dan dengan dunia di luar. Nah, oleh karena itu ya, jadi bisnis dan komunikasi itu harus sejalan dan saling menguatkan demi tercapainya tujuan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi dengan tim yang baik di dalam bisnis. Yang pertama, cara berkomunikasi yang benar itu harus selalu digunakan. Yang kedua, harus disusun secara logis, baik komunikasi tertulis ataupun lisan. Lalu bahasa tubuh yang positif juga harus digunakan, komunikasi harus jelas dan ringkas, komunikasi itu harus sopan, lalu harus ada umpan balik atau feedback ya. Ini adalah komponen integral dari komunikasi. Lalu fakta-fakta harus baru dan tidak ketinggalan zaman. Lalu mencoba menggunakan lebih banyak Anda daripada saya. Jadi kalau udah bekerja bersama tim itu ya, namanya tim lah anak-anak. Jadi jangan sering menggunakan saya, karena kita tim ya, bersama. Lalu yang terakhir, menjadi pendengar yang aktif. Yang keempat, ciri-ciri komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Jadi ini dari A sampai I, ini adalah ciri-ciri komunikasi yang efektif. Tentu untuk komunikasi yang tidak efektif berarti kebalikan dari yang poin A sampai I yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, langsung atau to the point. Ini artinya dia tidak ragu menyampaikan pesan. Lalu yang kedua, congenial atau ramah dan bersahabat. Lalu ada asertif, yaitu tidak takut mengatakan apa yang ingin dikatakan dan apa yang diinginkan dan alasannya. Lalu jelas, yaitu pesan yang disampaikan itu harus jelas dan mudah dimengerti. Lalu secara lisan, dalam arti menggunakan kata-kata untuk menyampaikan gagasannya dengan jelas. Lalu terbuka, atau tidak ada pesan dan makna yang tersembunyi. Lalu komunikasi itu harus dua arah, dalam hal ini seimbang antara berbicara dengan mendengarkan. Lalu nyambung, yaitu menginterpretasikan pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. Dan terakhir responsif, yaitu memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain. Yang kelima, pentingnya menjadi seorang komunikator yang efektif. Jadi berbicara mengenai kondisi persaingan dunia usaha yang semakin ketat sekarang ini, tuntunan keterampilan berkomunikasi itu semakin diperlukan sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan dalam karir. Jadi komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan mungkin melebihi keahlian dan kemampuan apapun yang dimiliki seseorang. Komunikasi yang efektif mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mendongkrak karir seseorang. Jika pada suatu situasi Anda harus melahirkan ide, melakukan presentasi, lobby, dan lain-lain, maka keterampilan berkomunikasi ini merupakan syarat mutlak yang harus Anda penuhi. Bahkan bisa dikatakan bahwa kesuksesan atau kegagalan karir seseorang itu salah satunya bergantung pada kemampuan berkomunikasi. Jadi penting sekali nih anak-anak supaya kita menjadi seorang yang komunikator yang efektif. Nah, bagaimana caranya? Di sini yang pertama, gunakan pilihan kata atau diksi yang tepat.
lalu mudah diucapkan dan mudah dihafal. Kemampuan ini mungkin akan menuntut kita untuk mempunyai kosakata yang lebih banyak. Dalam hal ini, diksi atau pemilihan kata yang bagus dan tepat akan menambah nilai ucapan sekaligus juga menambah kredibilitas kita. Yang kedua, pelajarilah bahasa Inggris. Jadi apabila kita berniat ingin menembus dunia bisnis global, maka kemampuan berbahasa Inggris mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini, kemampuan kita dalam bahasa Inggris akan sangat membantu kita dalam meraih kesuksesan karir nantinya ya tentunya ya. Lalu yang ketiga, mulailah berlatih mengatur intonasi suara, tempo, dinamika, dan ekspresi suara. Katakanlah sebaik apapun ide yang kita miliki, apabila pada saat presentasi kita gagal menyampaikannya dengan intonasi suara yang tepat, tempo yang sesuai dengan dinamika yang baik, maka kemungkinan besar apa yang kita presentasikan itu akan gagal. Jadi penting sekali untuk kita mulai mengatur nih cara berbicara kita ya, di mana ada penekanan suaranya, ada rendah suaranya, dan lain-lain. Itu sangat penting sekali. Lalu yang keempat, hindari menggunakan aksen atau logat daerah dalam komunikasi bisnis. Jika kita berasal dari daerah yang mempunyai aksen atau logat yang cukup kuat, maka ada baiknya kita berlatih untuk mengucapkan kata-kata tanpa logat daerah. Jika itu sulit, maka usahakan agar logat atau aksen daerah kita tidak dominan dalam ucapan. Ya. Dan yang terakhir, berkomunikasilah secara interaktif. Pada saat kita berbicara, jalinlah komunikasi mata dan bahasa tubuh dengan audiens kita. Ketika kita fokus pada audiens, maka hal ini akan meruntuhkan dinding pembatas antara pembicara dan pendengar. Nah, jadi anak-anak semuanya, itulah dia materi kita untuk bab 9 yang terakhir di pelajaran etika profesi ya di kelas 10 akuntansi, yaitu kendala-kendala dalam komunikasi bisnis. Wah, tidak terasa ya, semua materi kita dari bab 1 sampai dengan bab 9 itu sudah kita pelajari. Jadi untuk anak-anak yang mau review materi-materi sebelumnya, silahkan dilihat kembali videonya. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel Miss ini, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya. Thank you anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa untuk materi-materi pembelajaran yang lainnya. Terima kasih and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.